Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wahyu Sore. Pemirsa, viral di media sosial, warga negara Israel disebut memiliki EKTP Indonesia di Cianjur. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan dirinya akan menelusuri kebenaran data tersebut. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah insiden terjadi saat konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, di mana pembawa acara salah menyebut nama Presiden Prabowo Subianto menjadi Joko Widodo. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Sebuah lapangan olahraga padel di wilayah Kembangan, Jakarta Barat roboh setelah diterpa angin kencang pada Minggu sore. Warga yang sedang berolahraga panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Rekaman video menunjukkan detik-detik saat angin kencang menghantam sarana lapangan padel di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat pada Minggu sore 26 Oktober. Dalam video tersebut, warga yang sedang berolahraga terlihat panik dan berhamburan menyelamatkan diri saat atap lapangan roboh. Menurut saksi, peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Jakarta. Saat kejadian, lapangan tengah ramai dengan pengunjung yang bermain. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pihak Inafis Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan awal. Pak, pas itu pas hujan gede atau gimana, Pak? Kan pas angin, dia hujan mas, pada hujan. Ini melengkung yang sini nih, ini. Nah, terus sekarang terus anginan sini kan terus doyok ke sana. Tadi angin kencang banget, Pak? Kenceng, gede angin. Posisi lagi rame atau gimana? Rame. Orang rame di dalam, pada main terus. Turun mbak, gitu saya. Turun semua. Baru orang muter-muter ke belakang bawah sana. Berarti panik langsung, Pak, ya? Iya, panik mah. Kalau rubuh semua kan orang, waduh, mau loncat ke sana nggak bisa loncat. Akhirnya saya naik ke sana. Tapi ada korban jiwa tadi? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Bapak namanya siapa, Pak? Sudiro. Pak Sudiro. Terima kasih, Pak Sudiro. Viral, seorang warga negara Israel bernama Aaron Gerold disebut memiliki EKTP Indonesia di Cianjur, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan akan menelusuri kebenaran data tersebut bersama Disduk Capil untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan identitas. Viral di media sosial, sebuah unggahan menampilkan warga negara Israel yang disebut memiliki IKTP Indonesia di Cianjur, Jawa Barat. Warga negara Israel bernama Aaron Geller itu juga dikabarkan memiliki bisnis properti di Bali. Menanggapi isu tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apabila sudah dilakukan pengecekan, barulah pihaknya akan memberikan kesimpulan.
Dedi menegaskan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Untuk memastikan apakah data atas nama Aaron Geller benar-benar tercatat dalam sistem kependudukan nasional. Israel yang memiliki KTP Cianjur itu gimana Pak? Gimana? Warga Israel. Nanti kita cek data ya, dari mana berasalnya. Kan saya tidak boleh dulu menyimpulkan sebelum saya mengetahui fakta-fakta yang asal muasalnya. Tapi dari Disdukcapil sementara gimana Pak? Saya belum cek. Saya kan baru dapat informasinya malah sekarang. Ya, saya cek dulu. Sementara itu, dari hasil penelusuran sementara, pihak Disdukcapil Kabupaten Cianjur menyebut tidak ada warga dengan nama tersebut terdaftar di wilayah mereka. Meski demikian, pemerintah daerah tetap akan menelusuri lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan data kependudukan. Ataupun tindak pemalsuan dokumen yang melibatkan pihak tertentu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan siap memenuhi panggilan KPK terkait dugaan markup anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Mahfud menegaskan lembaga anti rasuah itu sebenarnya telah mengetahui informasi tersebut jauh sebelum dirinya mengungkapkannya ke publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini berkaitan dengan dugaan penggelembungan atau markup anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH. Menurut Mahfud MD, informasi mengenai dugaan markup anggaran proyek kereta cepat WUSH sebenarnya sudah diketahui oleh KPK. Bahkan sebelum dirinya mengungkapkan hal itu dan ramai diperbincangkan publik. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta usai menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan Minggu 26 Oktober sore. Mahfud juga menanggapi pernyataan KPK yang mendorong dirinya untuk melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Siap dipanggil Pak? Iya, saya siap dipanggil. Akan memberi keterangan seperti apa Pak? Iya, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor ngapain? Yang saya laporkan tuh KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong sudah ramai duluan kan. Saya ngomong tapi udah ramai. Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget. Yang punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat. Tapi kalau Pak Mahfud sendiri lihat sengkarut WUSH ini seperti apa Pak? Apa? Sengkarut WUSH ini seperti apa Pak? Kalau Pak Mahfud, pandangan Pak Mahfud? Ya was-was. Sebelumnya, Mahfud MD sempat mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Hal itu dibicarakannya dalam tayangan podcast di kanal YouTube miliknya pada 14 Oktober 2025. Ia menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat, sedangkan di Tiongkok hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar Amerika Serikat. Konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia diwarnai insiden saat pembawa acara salah menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam prosesi penyambutan para kepala negara. Championing
as ASEAN's collective voice on the global stage, advocated for regional resilience, and reinforced the importance of inclusive development. President Joko Widodo. Now, as the world's third largest democracy, Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia sempat mengalami sesuatu insiden saat memanggil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pembawa acara KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur sempat keliru menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Insiden tersebut terjadi ketika Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut para pemimpin negara anggota ASEAN yang tiba satu persatu di lokasi acara. Saat giliran Prabowo tiba, pembawa acara terdengar menyebut nama Presiden Joko Widodo. Meski demikian, Prabowo tetap turun dari mobil, berjabat tangan dengan Anwar Ibrahim dan melanjutkan agenda sesuai protokol. Dalam kunjungannya di Kuala Lumpur, Presiden Prabowo menghadiri sejumlah pertemuan penting dalam rangkaian KTT ASEAN, termasuk KTT ke-28 ASEAN Plus 3 yang melibatkan Cina, Jepang, dan Korea Selatan, KTT ke-20 Asia Timur, KTT ASEAN Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, serta KTT peringatan ASEAN Selandia Baru untuk menandai 50 tahun hubungan dialog antara kedua pihak. Rangkaian KTT ke-47 ASEAN yang digelar di Malaysia mencakup 25 pertemuan tingkat tinggi. Forum tersebut membahas berbagai agenda strategis, diantaranya pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, posisi ASEAN terhadap situasi kemanusiaan di Gaza, serta rencana pengukuhan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Malaysia selaku tuan rumah juga menjelaskan bahwa terdapat 14 pertemuan di tingkat pemimpin dan 6 di tingkat menteri yang menyoroti isu-isu prioritas seperti perdagangan inklusif, ekonomi digital, transisi energi bersih, dan kerjasama pembangunan infrastruktur kawasan. Vast reach to dynamic economy and enduring commitment to multilateralism, Indonesia actually remains a cornerstone of ASEAN's. KPK menanggapi pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mempersilahkan aparat penegak hukum untuk menindak sejumlah tambang emas yang berada di dekat sirkuit Mandalika. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK tidak bisa melakukan penindakan sendiri. KPK merespon pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia yang mempersilahkan aparat penegak hukum untuk menindak sejumlah tambang emas yang berjarak 1 jam dari sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK tidak bisa melakukan penindakan sendiri karena banyak stakeholder terkait. Selain itu, ia menyebut masalah tambang emas ilegal tersebut masuk dalam bidang koordinasi dan supervisi, sehingga membutuhkan kerja kolaboratif antar kementerian atau lembaga. Budi mengatakan, penanganan tata kelola tambang emas beririsan dengan Kementerian ESDM, sehingga tindak lanjut yang dilakukan KPK membutuhkan koordinasi. Sebelumnya, Bahlil buka suara terkait penemuan tambang ilegal di dekat kawasan Mandalika.
Bahlil menegaskan, kewenangan kementeriannya terbatas hanya pada tambang yang memiliki izin atau legal. Ia mengatakan, aktivitas tambang ilegal harus diproses hukum. Meski begitu, Bahlil mengaku belum menerima laporan detail terkait koordinasi penanganan tambang ilegal tersebut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan SPBU swasta tetap mendapat kuota impor pada tahun depan. Diketahui sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BPAKR, dan Vivo masih mengalami kekurangan pasokan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa kuota bahan bakar minyak atau BBM untuk badan usaha SPBU swasta tahun depan. Diketahui sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BPAKR, dan Vivo masih mengalami kekurangan pasokan. Kerjasama impor dengan Pertamina pun menjadi satu solusi yang diberikan pemerintah. Kemungkinan kuota BBM yang diberikan tetap 100% dengan penambahan 10%. Menurut Bahlil, pemerintah tidak akan zalim kepada pengusaha dengan menghapus kuota impor BBM. Tak hanya itu, kata dia, perusahaan-perusahaan yang mau menaati aturan juga tidak akan dipotong kuota impornya. Bahlil mengatakan SPBU swasta akan mendapatkan kuota impor BBM lebih besar, sama seperti yang berlaku tahun ini. Kemudian pada tahun ini kuota impor BBM di SPBU swasta ditambah 10%. Hanya saja, di pertengahan tahun karena bertambahnya permintaan di SPBU swasta, stok BBM swasta habis lebih cepat. Bahlil menegaskan seluruh kebijakan impor BBM, termasuk untuk badan usaha swasta, tetap berlandaskan hukum nasional. Di sisi lain, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Laude Sulaiman menyampaikan, semua SPBU swasta sepakat untuk melakukan negosiasi dengan Pertamina. Sebelumnya, masih ada SPBU yang belum sepakat untuk bernegosiasi. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu SPBU swasta
yang sepakat melakukan negosiasi dengan Pertamina hanya BPAKR dan Vivo. Meski seluruh SPBU swasta telah sepakat melakukan negosiasi dengan Pertamina, Laude belum dapat mengungkapkan hasil akhir dikarenakan proses tersebut masih berlangsung. Selebgram Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Meski telah diperiksa selama 5 jam di Barreskrim Polri, Lisa tidak ditahan karena ancaman hukuman dalam pasal yang disangkakan kepadanya di bawah 5 tahun penjara. Selebgram Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penetapan status tersangka itu diikuti dengan pemeriksaan Lisa di Barreskrim Polri pada Jumat 24 Oktober. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam, Lisa meninggalkan gedung Barreskrim bersama kuasa hukumnya. Saat keluar, ia tidak terlihat mengenakan rompi tahanan maupun borgol. Kepada awak media, Lisa sempat melontarkan senyum dan memberi pernyataan singkat, mengatakan ia bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Lantas, mengapa Lisa tidak ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka? Kasubdit 1 di Divisi Cyber, Barreskrim Polri Kombes Rizky Agung Prakoso menjelaskan, Lisa disangkakan melanggar pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan pasal 311 KUHP mengenai fitnah. Ancaman hukuman untuk pasal 310 KUHP adalah maksimal 9 bulan penjara, sementara pasal 311 KUHP memuat ancaman hingga 4 tahun penjara. Rizky menjelaskan, berdasarkan pasal 21 ayat 4 KUHP, penahanan hanya dilakukan terhadap tersangka yang terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Karena ancaman pidana Lisa di bawah ketentuan tersebut, maka penyidik tidak berkewajiban menahannya. Perseteruan antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil berawal saat Lisa mengklaim anaknya merupakan hasil hubungan dengan politikus Partai Golkar tersebut. Lisa kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung menuntut pengakuan status anak serta meminta ganti rugi bernilai belasan miliar rupiah. Ridwan Kamil membantah tuduhan tersebut dan melaporkan balik Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik dengan tuntutan ganti rugi 105 miliar rupiah. Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa ke Barreskrim Polri pada 11 April 2025. Dalam prosesnya, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri melakukan tes DNA dan hasilnya anak Lisa bukan anak biologis Ridwan Kamil. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Lisa sempat meminta uji DNA tambahan di rumah sakit di Singapura sebagai pembanding, tapi ditolak pihak Ridwan Kamil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Kau.